Oke, kita lanjutkan lagi ke materi FSUS yaitu statistik deskriptif ya. Nah, ini digunakan untuk mendeskripsikan data penelitian, mana nilai minimal dan nilai maksimal, kemudian rata-rata dan standar deviasi. Nah, ini selain itu kita juga bisa ngecek data kita sudah benar atau belum. Nah, ini yang belum banyak digunakan ya. Data kita sudah benar atau belum yang kita masukkan ke FUSE. Nah, langsung aja kita bisa ngecek deskriptif. Kita sudah punya 4 variabel kemarin, 1 Y dan 3X. Nah, nilai NPL, dan GDP, inflasi, dan IR. Nanti kita klik kanan, kemudian open grup ya. Oke, ini adalah datanya. Kemarin sudah saya jelaskan, kalau NA itu tidak ada datanya. Jadi bukan 0 ya, tapi tidak ada. Jadi datanya tidak ada. Langsung bisa kita klik view, kemudian deskriptif. Nah, di sini ada common sample dan individual sample. Nah, saya jelaskan kalau individual sample itu data keseluruhan. Jadi di sini jumlahnya beda-beda ya, nggak sama. Nah, ini yang terisi semua itu 547 untuk NPL, GDP 828. Nah, ini dihitungnya per variabel. Kalau common, ini common ya. Nah, ini adalah data yang terisi semua. Jadi ini adalah rata-rata yang terisi semua. Jadi NPL harus terisi semua, NA-nya nggak dihitung, nanti semua ada di sini. Jadi NPL, GDP, inflasi, kemudian IR atau tingkat suku bunga, itu datanya ada semua. Jadi nggak boleh ada yang NA. Makanya di sini jadi kecil sampelnya. Jadi 311. Oke ya. Nah, ini yang biasanya dipakai. Nah, kemudian kita freeze, jangan lupa untuk menyimpannya, diklik freeze dulu. Ini udah jadi freeze, kemudian kita simpan, kita kasih nama. Deskriptif. Klik OK. Nah, setelah ini kita pindahkan ke Word ya. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah hasil dari tabel deskriptif. Di sini ada min, median, maksimum, minimum, dan standar deviasi. Ini jumlah observasinya. Nah, biasanya di deskriptif kita menjelaskan nilai minimal, nilai maksimal itu diperoleh sampel yang mana. Nah, di sini nilai maksimum itu tertinggi dan terendah. Kita kasih contoh supaya mudah di FSUS. Nilai terendah dulu, yaitu nilai tertinggi dan terendah. 0,128 nilai terendah. Nah, kita masuk ke FSUS di negara dan tahun mana yang NPL-nya paling rendah. Nah, kita bisa masuk ke sini. Ini nggak bisa ya, karena harus kita masukkan negara. Balik dulu. Kita klik negara, tahun, NPL, GDP, inflasi, dan IR, tingkat suku. Kita open grup lagi. Nah, ini tidak bisa dideskriptifkan ya, karena ada kata, bukan angka. Nah, kita langsung bisa masuk ke menu sort ya, ini sort. Kemudian yang pengen kita tahu nilai tertinggi dan terendahnya adalah NPL. NPL, kita klik OK. Oke, di sini nilai terendah, yang paling atas itu nilai terendah adalah negara Mikronesia tahun 2020 dengan nilai 0,128. Nanti ya di sini 0,128. Berarti nilai terendah itu Mikronesia tahun 2020 nilai 0,128. Oke, ini untuk nilai terendah. Kemudian nilai tertinggi itu di paling bawah. Tadi 50, berapa nilainya?
50,526. Nah, kita cari di 50,526 ini ya, Ukraina. Nah, kenapa nggak yang ini gitu kan? Nah, ini kan ada NA, jadi dia tidak masuk ke data, tidak 61, tapi 50, karena ini yang ada semuanya ya, dari NA, GDP, inflasi, dan NPL. Nah, ini kita masukkan Ukraina di 2019. Ukraina tahun 2019. Nilai 50,524. Nah, dari sini kita bisa lihat nilai minimum dan maksimum semua variabel. Ya. Nah, di sini kita bisa ngecek data ini benar nggak. Nah, kita lihat pengukurannya, apakah nilai maksimum dan minimum. Nah, gitu kan. Nah, ini nggak bisa saya kasih contoh ya. Contoh sederhananya adalah misalkan jumlah dewan komisaris. Nilai minimumnya tidak akan 0. Pasti ada anggota dewan komisarisnya. Nilai maksimalnya ya mungkin kita logikan aja, misalkan ya paling tinggi 20 lah, 20 komisaris misalkan, atau dewan gitu kan. Nah, itu contohnya. Jadi di sini nggak boleh angka 0. Begitu juga yang lain. Contoh yang presentase, ada presentase maksimal dan minimal. Nah, itu yang paling penting. Contoh kepemilikan. Biasanya kan presentase maksimum. Kita biasanya jumlah total saham dibagi jumlah kepemilikan sahamnya. Jadi maksimal dia 100. Nah, kalau ada lebih dari 100, nah itu sudah pasti datanya salah. Nah, kita bisa cek di sini. Nah, kalau data itu salah, ya selanjutnya salah semua. Ini adalah awal. Itu nggak boleh. Gitu ya. Jadi pastikan di sini nilai minimal dan maksimalnya itu wajar. Jadi sesuai dengan pengukuran. Tidak kelebihan juga tidak kekurangan. Jadi misalkan 0, nah itu nggak boleh 0 karena orang. Dewan, pasti ada dewannya, nggak mungkin nggak. Begitu juga nilai minimum dan maksimum. Kalau maksimalnya 100%, ya nggak boleh lebih dari 100%. Nah, itu sudah dipastikan datanya salah. Nah, pastikan dulu, setelah itu baru kita lakukan pengujian selanjutnya. Nah, mungkin itu aja untuk statistik deskriptif. Jadi itu penting ya, digunakan untuk mendeskripsikan di sini, mendeskripsikan nilai minimal dan maksimal. Jadi bisa langsung di Fuse, tidak perlu ke Excel lagi. Kita tahu nilai maksimal minimal. Tinggal dideskripsikan. Sama kita cek data-data terkait nilai minimal dan maksimal, yaitu wajar atau tidak. Kalau sudah diketahui wajarnya, baru kita lanjutkan ke pengujian selanjutnya. Mungkin itu saja untuk materi deskriptif. Kita lanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih.